Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Triansya Putra, NIM 190512044037. Kali ini akan melakukan praktikum routing dinamik. Kita masuk ke modulnya. Jadi yang pertama, skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dengan menggunakan RIP V2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki duanya. Ini seperti ini. Lalu langkah percobaan buat simulasi jaringan seperti gambar di atas. Masuk setting IP, address PC, dan gateway. Nah, kita cek di router 1. Ini flash ethernet, ini gateway kita isi. Ini yang menghubungkan dengan PC 1, sedangkan ini yang menghubungkan dengan PC 2. Lalu serial 2 ini menghubungkan ke router 2, dan serial 3 ini yang menghubungkan ke router 3. Oke, lalu kita cek yang router 2. Sama Ethernet ini yang menghubungkan dengan PC 3. Lalu serial 2 yang ke router 1, serial 3 menghubungkan ke router 3. Ini gateway. Ini sama persis seperti sebelumnya. Nah, untuk yang router 3 ini, untuk ini yang menghubungkan dengan server 1, yang menghubungkan dengan server 2, serial 2 menghubungkan dengan router 1, dan serial 3 menghubungkan dengan router 2. Oke. Ya, kalau sudah, kita lanjut ke langkah berikutnya. Isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Ya, ini router 1. Kita masuk ke RIP. Nah, pastikan statiknya kosong ya. Ini semua kosong. Lalu di RIP kita masukkan sesuai yang ada di modul. Tiga belas nol nol. Ya udah kita silang. Kita lanjut ke router 2. Ya, ini yang perlu dimasukkan. Kita buka router 2. Statiknya ini kosong ya. RP. Add. Kita add. Ya udah sesuai. Lanjut ke router 3. Nah, router 3 ini ada 3 macam, ada 4 ya. Karena dia kabelnya juga ada 4 berhubungan. Kita masukkan 13 230000 33 43000. Oke, sudah. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Setelah selesai melakukan network drift, kita klik pada tab CLI dan kita masukkan ini auto summary dan versi 2. Kita buka Cisco, masuk ke router 1, ke CLI. Ya, sini tadi
kita tulis no auto. No auto, ada trip summary version 2. Oke, udah kita silang ke router 2 dan router 3 sama. Udah, lanjut ke router 3. Auto summary kurangin version 2. Oke, sudah semua. Kita close. Kita lanjutkan. Agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk ke tab File, Setting, Save. Masuk ke router 1, kita config, global setting, kita pencet save. Ya, itu tanda kita lakukan sama untuk router 2 dan router 3. Kita save. Jika sudah, kita lanjut untuk restart dan reload seluruh konfigurasi. Kayak kita tekan tombol power cycle device. Nah, itu ada di ini ya, pojok kiri bawah. Ya, ini kita pencet yes. Ya, kita tunggu hingga hijau kembali untuk menyambungkan. Ya, ini udah hijau ya. Ya, ini kita lanjutkan. Untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CLI router. Kita ketik show IP route di setiap router. Ya, di sini kita enter show IP route. Ya, ini untuk mall kita enter. Itu hasilnya ya. Ya udah, kita lanjutkan untuk router 2 dan router 3. Udah, lanjut ke router 3. Show IP route. Ya, sudah semua untuknya. Ya, kalau sudah pengisiannya, kita lanjut tahap berikutnya. Pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Event listnya ICMP. Nah, ini kirimkan
simple PDU, PC1 ke 2, dan seterusnya. Lalu amati jalannya PDU. Kita masuk ke mode simulator, simulation, edit filter, ICMP-nya aja yang dicentang. Nah, pertama ini PC1 ke PC2. Ambil videonya PC1, PC2. Ini saya reset soalnya kadang sering error. Ya, ini berhasil ya, centang-centang. Kita delete kalau sudah. Lanjut yang berikutnya PC1 ke PC3. Oke. Ya, next. Ya, ini juga udah berhasil. Oh, sudah di delete. Nah, kalau sudah, kita lanjut PC1 ke server 1. Kita ambil PDU-nya 1, server 1. Nah, next. Next. Nah, ini ada masalah. Kita delete dulu. Pindah ke real time. Kita cek di router 3. Ini sebenarnya sudah sesuai sih. Kita coba ganti, itu kayaknya salah untuk yang akhirnya. Kita ganti jadi 13 Oke, kalau sudah kita coba lagi. Ya, untuk ini udah berhasil ya. Dari yang sebelumnya error, nge-stuck di router 3. Kalau udah lanjut dari PC1 ke server 2. Next. Ya, ini udah berhasil. Selanjutnya PC3 ke PC1. Nah, di sini udah berhasil. Lanjut PC3 ke PC2. Nah, ini udah berhasil juga. Lanjut PC3 ke server 1. Oke. Oke. Ya, ini udah berhasil juga. Ini banyak ya. PC3 ke server 2. Oke.
berhasil. Terus server 1 ke server 2. Lanjut server 1 ke PC 1. Nah, berhasil. Terus server 1 ke PC 2. Ya, berhasil juga. Kita delete. Nah, ini yang terakhir, server 1 ke PC 3. Yuk, next. Next. Nah, oke, berhasil semua ya. Oke, kita delete. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke tahap keempat. Setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time. Lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penyusunan routernya. Nah, ini banyak sama kayak tadi ya. Kita ke Cisco, udah ke real time dulu. Lalu tadi suruhannya tracing. Ya, tadi itu PC 1 ke PC 2. Jadi kita buka PC 1, lalu ke command prompt. PC 2 ya. Nah, kita buat gini biar gampang. Jadi kita tulis tracer caps lock. Ini IP-nya PC 2. Nah, saya trace complete. Lanjut PC 3. Ya, ini udah complete juga. Lanjut ke server 1. Pakai IP yang server 1. Complete juga. Lalu ke server 2. Ya, udah berhasil. Udah komplit ya semuanya. Kalau udah ganti, nah itu PC 3, kita buka ya PC 3 ke PC 1. Buka PC 3 nya, ke command prompt, kita lakukan kayak tadi, tracer IP nya PC 1 komplit. Lanjut ke PC 2. Ya, komplit. Lalu ke server 1. Ya, berhasil. Server 2, tracer IP PC 2, server 2 maksud saya. Nah, ini
sudah pindah server 1 ke server 2, kita silang ganti ke server 1 ya. Server 1 ke server 2 tracer ya, lalu ke PC 1 ku 1.1, lalu ke PC 2 itu 1.65, lanjut ke PC 3 ya. Sudah berhasil semua, keseluruhan sudah berhasil untuk tracingnya ya. Kita lanjutkan kalau sudah. Buat skenario jalur routing router 1 dan 3, jalurnya putus dengan disable salah satu interface router yang terhubung dengan router 1 dan 3, misal interface dari router 3 arah router 1. Kemudian tunggu sekitar 15-20 detik ya. Kita coba ke router 2, kita matikan di ini yang menghubungkan dengan router 1. Serial 2 ya, kita matikan. Nanti sudah disiapkan timer, kita matikan, kita start selama 20 detik ya. Udah selesai selama 20 detik, jadi itu tetap merah karena tidak terhubung. Ini selanjutnya, sekarang coba lakukan pengetesan pada poin 7 kembali. Kita ambil yang ya, kita masuk simulasi, kita cek SCMP nya aja. Kita coba dari PC 1 ke server 2 yang semulanya ini akan harusnya dari router 1 langsung ke router 3. Kita coba di sini ya, ini langsung ke router 2 baru ke router 3 ya. Ini ada perbedaan dari biasanya. Itulah routing dinamik ya. Itulah, jadi dia kalau nggak punya jalan bakal mencari sendiri untuk mencapai ketujuan. Jadi sekian praktikum, terima kasih.